Sejarah seringkali mencatat peperangan sebagai akhir dari sebuah bangsa. Namun di Mataram, kehancuran justru dimulai dari sebuah tanda tangan di atas kertas perjanjian. Mari kita bicara tentang bagaimana sebuah korporasi dagang bisa membeli sebuah kekaisaran tanpa perlu menembakkan seluruh meriamnya. Pernahkah Anda bertanya, kapan tepatnya sebuah negara kehilangan kemerdekaan? Apakah saat peluru pertama ditembakkan? Atau saat tinta pertama digoreskan di atas kertas perjanjian? Dalam filsafat, dikenal istilah Faustian Bargain, sebuah kesepakatan di mana seseorang menukar integritas moral demi kekuasaan duniawi. Di jantung tanah Jawa abad ke-17, kita menyaksikan tragedi ini secara nyata. Amangkurat I, sang pemegang gelar Sayyidin Panatagama, pemimpin penata agama, terjebak dalam paradoks eksistensial. Untuk mempertahankan statusnya sebagai wakil Tuhan di bumi, ia justru mengundang iblis, sebuah korporasi dagang asing bernama VOC, ke dalam ruang sucinya. Inilah titik di mana kedaulatan tidak lagi diperjuangkan, melainkan digadaikan. Mari kita bedah dialektika kekuasaan yang terjadi. Amangkurat I mewarisi kekaisaran raksasa dari Sultan Agung, namun tanpa karisma dan legitimasi ayahnya. Ketika pemberontakan Trunajaya meletus dan Keraton Pleret jatuh, ia menghadapi krisis identitas politik. Tesisnya, kekuasaan raja adalah mutlak dan sakral. Antitesisnya, kekuasaan tersebut hancur oleh rakyatnya sendiri. Sintesa yang cacat, ia berpaling pada VOC. Disinilah letak edukasi intelektualnya. Amangkurat I gagal memahami bahwa VOC bukanlah negara, melainkan entitas profit. Setiap serdadu yang dipinjamkan VOC untuk memadamkan pemberontakan memiliki tagihan invoice yang sangat mahal. Karena kas Mataram kosong, pembayaran dilakukan dengan monopoli ekonomi dan penyerahan wilayah strategis seperti Semarang dan pesisir utara. Ini adalah proses dekonstruksi sebuah imperium menjadi sebuah vassal state, negara bawahan secara perlahan namun sistematis. Secara spiritual, Amangkurat I adalah sebuah cermin yang retak bagi kita semua. Ia menunjukkan apa yang terjadi ketika egoisme, ananiyah, melampaui tanggung jawab, amanah. Sebagai seorang khalifatullah, ia seharusnya menjadi pelindung tanah air. Namun, ketakutannya akan kehilangan tahta membuatnya buta pada nasib rakyatnya. Introspeksi ini mengajak kita merenung. Berapa sering kita, dalam kehidupan modern, melakukan perjanjian kecil dengan iblis? Menggadaikan prinsip demi posisi, atau menukar kemandirian demi kenyamanan instan. Kisah ini mengingatkan bahwa kekuasaan yang dibangun di atas hutang budi kepada kekuatan asing adalah ilusi. Karena pada akhirnya, sang pemberi hutanglah yang menjadi raja sesungguhnya. Resolusi dari sejarah ini adalah sebuah peringatan keras tentang biaya dari kebergantungan. Sejarah Mataram dan VOC mengajarkan bahwa kedaulatan sebuah bangsa tidak runtuh dalam satu malam lewat invasi militer, melainkan terkikis melalui ketergantungan struktur dan hutang yang tidak terbayar. Amangkurat I mendapatkan kembali tahtanya, namun ia kehilangan jiwanya dan jiwa bangsanya. Kisah ini adalah bukti bahwa ketika pemimpin lebih mencintai kursi kekuasaan daripada tanah yang ia duduki, maka ia bukan lagi seorang raja, melainkan seorang perantara bagi kolonisasi. Kemerdekaan sejati hanya bisa dipertahankan oleh mereka yang berani bertaruh dengan nyawa, bukan mereka yang bertransaksi dengan harga diri.